Oke, mungkin terakhir ya. Kalau harapan kalian, ini kan sudah kita diskusikan mengenai ternyata ada klasifikasinya, ada kalau misalkan itu syarat diperlukan untuk kepentingan kemanusiaan atau kebutuhan orang banyak, itu ya masih bisa dimaklumi. Tapi menutup nih perbincangan kita siang hari ini nih, kira-kira ada saran nggak sih atau harapan tidak terhadap masa depan hukum di Indonesia gitu? Setelah corona. Setelah corona kayaknya ya. Corona. Kan kalau corona kita nggak bisa mengendalikan keadaan yang chaos ini ya kan? Iya. Setelah corona berarti gimana? Anita? Sesuai dengan sila kerakyatan Pasti kamu putri Indonesia ya. Keadilan kamu sosial bagi rakyat ini. Keadilan sosial. Ya kan langsung masuk di bagiannya Bapak Yasona. Iya, langsung jadi duta Pancasila nanti Langsung jadi diangkat. duta. Iya gitu. Kalau untuk hukumnya sendiri itu pasti mau mengeluarkan hukum ini kan yang akan diatur dari peraturan dari hukum ini kan juga seluruh rakyat Indonesia nih, yang jumlahnya ada berapa ratusan juta itu kan. Nah itu jadi pasti ada pertimbangannya itu. Kalaupun misalnya kita nih ya sebagai individu masyarakat, atau pasti kan dipengaruhi juga dengan kepentingan kita, pasti ngerasa ada yang ganjil-ganjil gitu. Nah, dikembalikan lagi dari perhitungan dengan skala besar. Skala besar mau yang kayak korupsi tadi, bukan cuma yang dibahas di media-media karena dia besar dan karena dia mafia-mafia kakap, tapi juga koruptor-koruptor yang di daerah yang mungkin dia masuk di dalam menjadi narapidana koruptor karena persengkongkolan atau sistemik itu tadi lain dan gitu. Penjaranya atau tahanannya sama gitu ya. Seperti itu. Kalau Mandala sendiri? Kalau aku sih lebih ke ini ya, harapannya mungkin di presidennya sendiri. Karena kan setiap apapun revisi tentang peraturan ataupun undang-undang kembali lagi ke tanda tangan presiden gitu loh. Jadi emang benar-benar harus pemimpin kita sendiri juga harus bijak gitu loh. Gimana dia bijak dalam mempertimbangkan dampak-dampak apa sih yang bakal terjadi dalam merevisi ataupun mengesahkan undang-undang tersebut kayak gitu. Jadi presiden juga emang harus mendengarkan suara rakyat juga gitu loh. Jadi nggak hanya mendengarkan masukan dari eksekutif ataupun legislatif, tapi juga harus mempertimbangkan atau gimana jangan dampaknya. mendengarkan suara hati ibu presiden saja ya gitu. Wow. Itu wajib kayak itu kalau bukan itu 100% yang lain. Itu 100% yang lain. Beda ya. Itu nggak bisa dipotong. Beda ya. Ini dari sisi sebagai nanti ibu-ibu ya. Itu 100% yang lain ya. Oke. Tidak bisa dipotong menjadi berapa persen. Nggak bisa itu. Jadi anggapannya itu udah dua babak sendiri. Iya. Udah dua apa kalau kotak sendiri. Dua kategori yang berbeda. Dua kategori berbeda dan memiliki tanggung jawab yang berbeda. Kalau yang sisi yang lain itu jangan bertanya apa yang negara berikan kepadamu, tapi apa yang kau berikan kepada negara. Itu. Atau apa yang kamu berikan kepada ibumu. Itu kembali ke 100% yang lain. Itu jadi bikin speechless dari situ. Kalau Hari sendiri gimana? Kalau aku sih menuju pada sila kedua ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Itu sila kedua. Pancasila. Keempat. Sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mantap, cocok kamu jadi ini putri aja Indonesia. aku salah ya, apalagi yang di audiens besar ya. Oh, di panggung gede. Nah, jadi itu ya, yang pertama itu harus bijak ya, kemudian ada juga yang namanya permusyawaratan atau musyawarah. Nah, jadi untuk melakukan keputusan-keputusan hukum atau memberlakukan adanya peraturan hukum itu pasti harus dilakukan secara bijak ya. Bijak ini melihat situasi rakyatnya, melihat sikon kondisi yang sedang terjadi seperti itu. Kalau juga sekarang kan kita lebih ke kemanusiaannya ya. Kemudian juga semuanya pasti harus ada musyawarah terlebih dahulu. Di sini nanti peraturan ini
diperlakukan lebih banyak baiknya atau buruknya seperti itu. Dan juga memperhatikan ini ya, harapan masyarakatnya juga ya kayak gimana. Kalau harapan Kembali- masyarakat kembali ke pastinya harapan. iya juga, tapi masyarakat kan dari kita ya. masyarakat dari Jadi kita. lebih ke kita maksimal aja untuk negara, untuk hukum, untuk kebijaksanaan ya kita menuntut bijak, kita dari Harus sebelum kita menuntut bijak kita juga. bijak dulu gitu. Ah. Baru nanti kebijaksanaan itu juga akan datang kepada kita. Seperti itu, karena kan Oke, kita oke, tidak oke. mungkin bisa memuaskan ego semua masyarakat di Indonesia seperti itu ya Kayak kan. Putri Indonesia ya, ini ya diplomatis sekali. Baiklah, kalau dari saya mungkin menutup perbincangan kita siang hari ini, simpulannya adalah gini, untuk masyarakat pembaca di saat-saat situasi yang seperti ini, jangan mudah untuk panik. Membaca informasi hanya sekelumit saja, membaca berita hanya separuh saja, terlebih membaca berita hanya headline-nya Headline-nya saja. saja. Saja, Itu ya. salah. Itu Nggak masuk diperbaiki ya, nggak masuk Kebiasaan itu. kayak Ya. gitu ya, diperbaiki. Jangan melakukan apa yang saya lakukan. Terus setelah itu jangan tiba-tiba share sana sini. Oh iya, itu juga itu. Nah, mending kita mengetahuinya kalau misalkan ini nggak penting atau ini tambah buat panik ke banyak orang, mending sudah kita simpan untuk diri sendiri. benar. Kecuali kalau nanti kita ketemu sama teman-teman kita Baru mengenai diskusi. itu diskusi. Terus kalau yang viral banget gitu atau agak kontroversial tuh cari dari berbagai macam sumber ya, karena sumber berita juga mempunyai kepentingannya sendiri. Maksudnya Benar. satu apa namanya tuh? Satu judul ya. Satu angle, satu kondisi, Nah, berbagai judul. Iya, jadi Berbagai dari sudut sumber pandang berita juga. A, sumber berita kantor berita A, kantor berita B itu juga punya kepentingannya Kepentingan sendiri masing-masing. gitu, dan punya idealismenya masing-masing. Jadi kalau misalnya dapat berita satu yang viral dan kontroversial, coba bandingkan dengan kantor berita yang lain dari pengumuman resminya gimana kayak gitu. Ya, benar. dan untuk pemerintah ya, pesannya untuk pemerintah, apapun keputusan yang diambil oleh pemerintah pasti semuanya itu ada pro dan kontra. Dan juga ada kritik pastinya. Pastinya seperti itu. Kan kembali lagi, jadi keputusan itu tidak bisa memuaskan semua pihak. Iya, Iya, memuaskan baik. banyak colok orang ya. Karena orang memiliki kebahagiaannya Kebahagiaan masing-masing ya. masing. Gila. Banyak Gila. colok ya. Ya udah kita mau pamit ya. Pamit undur diri. Sampai Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini bisa menjadi penilaian bersama. Benar. Gitu, bisa diambil hikmahnya. Kalau yang buruk-buruk dari kita nggak usah diambil, Ya. karena bikin ngenes gitu ya. Ya udah kita pamit ya, saya Stebi. Janita. Saya Hari. Saya Mandala, sampai jumpa minggu depan.